Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dengan semuanya. Om Salam Budaya, salam kebajikan. Pada pertemuan hari ini, perkenalkan nama saya Irfan Harisman Putra. Saya merupakan dosen di Departemen Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti penilaian kelayakan untuk menerima sertifikasi dosen di gelombang yang pertama. Hari ini kami akan menjelaskan rencana pembelajaran studi di mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum di konteks rumpun mata kuliah yang ada, di mana koordinator dari mata kuliah ini langsung diambil oleh Ibu Losi Desiana MAB dan saya sebagai anggotanya. Capaian pembelajaran yang diharapkan Bapak Ibu sekalian yaitu mahasiswa mampu bisa mendesain, melaksanakan dan melaporkan kajian ilmiah dan menyusun rekomendasi penyelesaian masalah yang ada. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memanfaatkan media teknologi informasi yang terkini untuk bisa mengembangkan diri bisnis yang ada. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk bisa berkomunikasi dan bertanggung jawab pada kebijakan yang diambil baik di level individu dan juga di level organisasi yang ada. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan konsep ekonomi, politik dan etika berbisnis untuk bisa mengembangkan usaha di unit bisnisnya dengan berorientasi pada kepentingan stakeholder di tingkat level internal maupun level eksternal. Dan setelah pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa mempunyai CPMK, di mana CPMK yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu mengetahui bentuk-bentuk komunikasi dalam corporate, organisasi dan selainnya secara efektif. Mahasiswa mampu mengetahui jenis komunikasi small group organization untuk bisa mengidentifikasikan corporate constitutions, stakeholder mapping, corporate branding dan juga corporate culture dengan sangat baik. Dan CPMK yang ketiga yaitu adalah mahasiswa mampu bisa mengetahui jenis-jenis bentuk employee communication ini seperti apa dan mengetahui jenis-jenis dari apa yang diimplementasikan terhadap bisnis dengan menggunakan pendekatan communication skill. Dan yang CPMK yang keempat ialah mahasiswa mampu mengidentifikasikan krisis komunikasi dalam konteks level organisasi, manajemen maupun individu dan bagaimana bisa mengetahui cara untuk membuat sebuah strategi komunikasi yang baik sebagai bentuk bagaimana menciptakan corporate planning yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kelas izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat di mata kuliah ini, yaitu adalah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Ilmu Administrasi untuk bisa mengupayakan mengembangkan keilmuan komunikasi dalam perspektif corporate, bisnis, kemampuan personal communication, and service communication, serta aktivitas komunikasi kepada konsumen. Kenapa ini hal penting? Karena kunci komunikasi merupakan dasar basic knowledge yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ada. Beberapa materi pembelajaran kita akan menggunakan referensi dari Bizen Vikram, tahun tentang bisnis communication tahun 2008 itu sebagai referensi utamanya. Ada juga beberapa referensi pendukungnya seperti halnya punyanya Tians Communication for Business tahun 2013, ada Lori Hartfield Business Communication 2021 dan juga ada Brough and Copeland's John TV 2021 tentang Business Communication Today. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada class session, di mana nanti di class session akan kami sampaikan di pertemuan keempat berkaitan dengan komunikasi corporate yang ada. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua. Kuat. Hari ini kita coba berdiskusi panjang teman-teman untuk sesi kali ini. Di mata kuliah komunikasi bisnis, Bapak akan menjelaskan tentang komunikasi corporate yang ada. Jadi kalau kita lihat di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teori komunikasi. Nah, di pertemuan ini teman-teman, kita akan mempelajari beberapa hal mengenai peran dan deskripsi mata kuliah yang akan kita sampaikan pada hari ini, cakupan komunikasi dalam konteks berbisnis, fondasi interaksi dalam sebuah organisasi,
ada juga perkembangan dari masa ke masa, komunikasi itu seperti apa ya kira-kira gitu ya. Dan yang paling penting adalah membedah komunikasi corporate, public relation, dan yang namanya komunikasi pengelola. Nah, 3 hal akan coba Bapak akan kupas tuntas dalam pertemuan sesi kali ini. Tujuan pembelajaran kita teman-teman hari ini yaitu adalah setelah kita mengikuti perkuliahan hari ini ya, teman-teman harus bisa menjelaskan dong komunikasi bisnis, yaitu di bidang komunikasi korporat atau komunikasi antar organisasi. Nah, dalam pertemuan sesi ini indikator penilaiannya lebih kepada ketepatan dalam menjelaskan dan menerangkan pentingnya memahami dasar komunikasi korporat. Jadi teman-teman harus bisa paham bagaimana sih komunikasi korporat itu. Kan KPR ini kita kiranya ada yang jadi konsultan, ada jadi staff, apa namanya? Staff? Tech staff, kayak gitu kan. Itu kan akan ada di organisasi kan, betul ya? Nah, harus teman-teman belajar tentang komunikasi organisasi yang ada. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat RPS, mata kuliah ini adalah upaya untuk mengembangkan pemahaman ilmu komunikasi dalam berbagai perspektif. Pertama adalah perspektif korporat dan bisnis, dan bagaimana organisasi berkomunikasi sebagai sebuah entitas yang jelas, teman-teman sekalian. Kemampuan personal, meningkatkan keterampilan komunikasi individu, komunikasi layanan, service, komunikasi dalam konteks pelayanan komunikasi kepada pelanggan, komunikasi pemasaran, itu adalah aktivitas komunikasi untuk menjangkau yang namanya konsumen. Dan secara sederhana, studi ini itu tentang bagaimana komunikasi digunakan untuk bisa mencapai tujuan bisnis. Dalam hidup aja ada tujuannya. Organisasi pendidikan itu punya tujuan. Mas, tadi namanya siapa? Resya. Mas Resya. Beliau bercita-cita jadi CEO, kita aminkan ya. Mas Resya, jadi CEO, tujuan kamu jadi CEO apa Mas kira-kira? Ini Pak untuk menyederhanakan dulu yang pertama. Oke, terus setelah ini. Terus seperti yang kita mulai tadi, kita sebagai muslim harus kaya dan bisa berbagi. Mantap tuh ya kan. Jadi artinya sebagai seorang CEO dia udah punya tujuan hidupnya dia, gitu ya. Sama dengan dalam konteks berbisnis. Nah, ini adalah mengenal lingkup dan bentuk dasar dari komunikasi. Lingkup komunikasi itu apa saja sih? Interpersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Yang saya katakan itu, teman-teman harus banyak-banyak berkomunikasi dengan diri. Jangan jadi orang yang ego, jangan jadi orang yang people pleaser. Gak enakan sama orang, gak enakan sama sahabat. Kita punya ego yang harus juga dirawat, tapi nggak over. Betul? Using the words itu oke, tapi using the ego itu juga oke. Maka harus ada balance di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Di interpersonal yang kedua adalah komunikasi antara dua orang. Namanya Mbak Bella sama Mas Adila. Mas Adila. Perlu nggak berkomunikasi? Kenapa perlu komunikasi? Keywordnya apa? Pesan. Sesuatu hal harus ada pesannya. Kalau nggak ada pesannya, ya nggak dapat. Betul nggak? Itu bukan komunikasi namanya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi lingkupnya kepada kelompok. Baik, selanjutnya adalah tulisan, email, laporan, memo, surat resmi. Yang paling banyak komunikasi tulisan. Di teman-teman kelas itu yang paling banyak korbannya ketua kelas. Ada ketua kelas di sini siapa kan yang saya kontak? Ini ketua kelasnya, kontak saya. Yang tak kontak ya. Nah, ini saran-sarannya ketidakpuasan teman-teman anggota kelas, betul nggak kira-kira? Manakala ketika Raffi tidak bisa menyampaikan komunikasi ke teman-teman dan ke dosennya, kan komunikatornya dia. Apalagi kalau menyampaikan di grup. Misalkan contoh ya, sederhananya, Raffi itu naik motor, panas-panas, kesiangan. Habis itu dia tuh harus balas WhatsApp-nya teman-teman di grup. Berarti itu sebentar. Dia juga begini, teman-teman kelasnya jam 8 ya, gitu ya. Itu jam 4 nggak singkat kata gimana atau tanda tanya. Kan berarti kan dia yang seolah memutuskan, betul nggak kira-kira? Padahal pengennya dia waktu itu bahasanya adalah tanda tanya. Hanya hilang tanda tanya saja. Itu kalian sudah bertafsir sendiri-sendiri kira-kira. Komen apa yang paling sering kalian lakukan di situ? Kita komen apa di kelas? Di grup. Komen apa biasanya? Ketika ada yang nggak pas
Mas itu apa yang kalian komen? Hah? Stiker? Ya. Stiker, paling gampang stiker. Mas, apa kira-kira? Bahasa yang paling kalian ucapkan paling banyak? Aduh. Apalagi Mas? Kasih reaction. Itu karena kita tidak bisa memaparkan di sini. Nah, ini ada lagi visual nih, grafik, bahkan logo dan desain. Ada poster, ada yang namanya apalagi itu yang baliho itu menyampaikan pesan ya, betul nggak? Coba dalam konteks berpolitik saja, kenapa Prabowo Gibran bisa menarik anak muda? Kenapa kira-kira gimana? Relate, apalagi balihonya sederhana, gak mulut-mulut dia, gak perlu dengan kata-kata banyak panjang kali lebar, betul nggak kira-kira? Saya dalam melakukan survei itu kenapa kok Genji lebih memilih itu? Karena inovatif, konten kreatornya bagus, ya kan, memainkan sosok Prabowo Subianto sebagai orang yang gemoy itu lebih bagus lagi kira-kira begitu kan? Akhirnya yang lucu-lucu itu memantik orang-orang yang nggak punya pendidikan, gitu kan? Akhirnya ikut-ikutan kan, karena FOMO. Oke, teman-teman, ini adalah dasar berkomunikasi. Selanjutnya fokus utama komunikasi korporat. Apa itu komunikasi korporat? Dalam konteks fungsi manajemen strategis yang bertujuan untuk bisa membangun dan memelihara reputasi perusahaan. Sedangkan fungsi manajemen satunya lagi adalah bagian dari strategi perusahaan. Kalau kita bicara reputasi, berarti aset tak terwujud paling berharga, di mana stakeholdernya itu adalah semua karyawan, investor, media, dan komunitas. Mas CEO, aku fokus ke CEO aja lah. Kalau yang mau jadi CEO kan gitu. Kalau kamu jadi CEO, amin. Aduh aja, beneran aja. Harus ke bapak ya nanti ya. Iya Pak. Mas, kalau kamu jadi CEO, apa yang kamu pengen bangun? Branding perusahaan. Branding perusahaan. Mas harus ngapain? Harus ngapain sih belum kepikiran, tapi tujuannya untuk biar orang-orang lihat perusahaan kita itu sebagai perusahaan yang baik, bukan sebagai perusahaan yang mungkin jelek. Oke, misalkan Mas adalah salah satu pengusaha kopi tersukses di nasional. Amin. Oke ya. Ketika ada salah satu klien atau konsumen nggak puas sama produk Mas, terus dia berkomentar di sosmed, takut nggak? Takut sih Pak, karena sosmed periniannya cukup Gampang diri. ya. Terus Mas mau ngapain habis itu? Ini Pak, memperbaiki produk dari kita sendiri. Oke. Pertanyaan kedua adalah apa yang lebih penting daripada kita menjaga sebuah branding atau yang disebut sebagai yang namanya citra, reputasi? Kita sebagai investor. Kita menjaga branding kita atau reputasi perusahaan itu memastikan karena kita paham kita punya keterbatasan capital, modal kita terbatas. Kalau nggak ada yang invest yang menginjekkan modal ke kita, bisa kita mau ngapain? Betul nggak? Kita mau bawa cabang ke 10, ke 11, ke 12, ke 13. Tapi ketika saya sebagai investor ngelihat reputasinya Mas Resya itu nggak oke, mau kita invest. Dia loh sama konsumen perusahaannya jelek, pelayanannya nggak bagus, betul ya? Harus diciptakan yang namanya value yang baik. Itu ada di komunikasi korporat, teman-teman. Sampai komunikasi korporat itu ya membangun logo perusahaan itu benar-benar dipertimbangkan. Karena teman-teman tahu logo ini enggak? Pernah tahu logo ini? Bisa ditanya apa ini gitu? Ini logo ini apa loh? Logo apa ini? Nike. Mahal nggak? Mahal nggak? Bisa nggak tertanam? Setelah sekilas melihat ini dan mahal. Ini menurut kalian menanamkan brand mahal itu langsung lahir langsung mahal? Enggak. Ini butuh proses nih. Saya nggak bisa pikir lagi. Konten kreatornya jago apa saat itu? Ketika bisa memasifkan komunikasi untuk bisa membangun reputasi perusahaan menjadi hal yang mahal. Cuma gini doang,
Sekarang lu macam-macam gambar ini susah dipahami gitu. Yang sederhana udah langsung bisa dapat nilai value 4. Ada lagi nggak lo biar lebih sederhana lagi? Batu bata dari ibu tumbuh. Apa ini? Udah langsung tahu kan? Kalau udah gambar apa? Udah ketanam belum di otak kalian? Karena itu adalah bisa membangun komunikasi korporat. Pesannya nyampe ke semua orang. Ini stakeholdernya. Ada karyawan, pelanggan, investor, media, dan komunitas. Dari 20%, maka dapat diskon sesuai dengan ketelatannya. 18%, 18 menit berarti diskon 18. Ada di Surabaya. Diskonnya itu berdasarkan lama antriannya. Jadi mereka akan sudah bilang dari kita pesan sampai teman-teman duduk sampai dilayani itu nggak akan lebih dari 20 menit. Jika ada dari 20 menit, kan tinggal hitung sendiri, nanti dapat diskonnya di akhir. Oh ternyata aku telah 17, mereka dari 17 menit dapat diskon 17%. Itu adalah cara untuk membangun apa namanya keterikatan ya Mas ya, betul nggak? Sesuai dong kompensasinya. Kita sudah nunggu lama-lama, tak kasih diskon, susah juga di situ. Oke, paham ya teman-teman sekalian? Ada pertanyaan lagi yang lain? Pertanyaan? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini pembelajaran kita hari ini sebenarnya pembelajaran apa sih? Capaian pembelajaran kita gitu ya. Dari beberapa tadi awal yang saya katakan bahwasanya kajian ilmiah, komunikasi perusahaan, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, komunikasi bertanggung jawab dalam kebijakan, yang terakhir kita bersama adalah pengembangan usaha berbasis pada stakeholder. Jadi hari ini kalau kita coba melihat lebih dalam konteks berkomunikasi, kita harus mempelajari banyak hal, teman-teman. Kenapa? Karena kuncinya komunikasi itu adalah pintu masuk untuk bisa mencapai tujuan, menyampaikan pesan. Komunikasi yang tidak dirancang dengan baik, berantakan nggak kira-kira? Pernah ngalamin komunikasi yang berantakan? Pernah. Apa yang nggak dirancang dengan baik terus gagal? Pernah ngalamin apa? Pengalaman diri. Coba Mas namanya? Mas Iva. Oh Mas Iva, sama yang di balik oke gitu ya. Apa yang pengalaman Mas Iva ketika gagal dalam merancang komunikasi? Apa kira pengalamannya apa kira? Yang pernah Mas alami? Ini waktu Interview magang. Kenapa? susah buat menjawab pertanyaan yang Susah jawab pertanyaannya. Padahal kita udah nyiapin jawabannya. Jawabannya. Ketika waktu mau menjawab itu gak keluar semua. Gak keluar semuanya. Kenapa itu terjadi? Ini belum Gugup. Kenapa gugup itu terjadi? Kan takut ada lagi. Sudah ada proses. Karena kan tidak terbiasa. Makanya program di kelas itu untuk entry point-nya. Biasakan untuk membuat mental yang bagus. Bertanya, ChatGPT banyak. Mata kuliahnya apa ya? Tanya ke ChatGPT. Tanyakan ke dosennya, tanyakan ke sahabatnya. Sambil kayak begitu, kita juga akan langsung menasah pemikiran kita. Paham ya teman-teman? Membiasakan mental kita nggak berat. Interview itu adalah kuncinya. Banyak gagalnya orang dapat beasiswa atau dapat pekerjaan yang good itu di level wawancara. Itu yang paling susah dihadapi. Pinter aja, tapi komunikasinya nggak bagus, nggak jalan. Oleh karenanya di dalam capaian pembelajaran ini, nah ini adalah salah satu kuncinya. Komunikasi bertanggung jawab dalam kebijakan. Kebijakan buat siapa? Organisasi dan kebijakan buat diri kalian sendiri. Kalian bisa merancang, kalian bisa mendesain apa yang bisa kau lakukan ya? Gitu. Oh, dan yang CEO. Jadi CEO itu gimana ya? Mas harus belajar terus mas. Podcastnya kita Iriawan, podcastnya Raffi Ahmad. Ikutin lah orang yang CEO di kelasnya itu. Bangun harus ngebangun mimpi, ngebangun narasi, ngebangun kebiasaan teman-teman. Ya kan? Membangun afirmasi. Anda CEO. 20 tahun lagi aku CEO. 10 tahun lagi aku CEO. Masih aja udah. Tadi sama orang ngapain CEO? Udah lah. Lama-lama nyampe ke sana. Gitu. Itu mengkomunikasikan secara masif dan harus mental.
pasti kan diikuti semua. Betul nggak kira-kira? Dirasani, ya kan, diremehin, betul nggak kira-kira? Harus siap loh, itu mentalnya. Oke, nah secara keseluruhan teman-teman sekalian, komunikasi bisnis itu mencakup komunikasi korporat, personal, layanan, dan pemasaran. Komunikasi korporat fokus pada reputasi perusahaan, membangun citra, nilai mahalnya. Nike, Adidas, dan yang lainnya, iPhone atau Apple itu juga membangunnya dari citra perusahaan, reputasinya. Perlu bisa membedakan antara peran korporat, PR, dan promosi. Jadi kalau korporat itu fokusnya adalah organisasinya, teman-teman. Tapi kalau PR, public relations itu fokusnya adalah internalnya, menjalin komunikasi antara kau dengan karyawan, kau dengan masyarakat sekitar. Itu PR. Tapi kalau komunikasi pemasaran fokus kepada cara berjualan. Gimana caranya membangun produk yang bagus, mendesain produk yang bagus, membuat konten yang bagus, itu di komunikasi pemasaran. Beda ya teman-teman ya. Jadi kalau komunikasi korporat itu kepada citra, fokus levelnya di atas sendiri. Itu di sini korporat. Nah, hal ini adalah fondasi topik yang akan kita. Jadi pertemuan berikutnya di mata kuliah komunikasi bisnis di pertemuan minggu depan, teman-teman akan mengembangkan bagaimana korporat dijalankan dan strateginya itu apa. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini teman-teman bisa menggunakan referensi banyak yang sudah ada di RPS yang didapat oleh teman-teman. Itu bisa dijadikan acuannya atau kalau semuanya ada yang hardcore dan macam-macam itu bisa dipelajari. Kamu punya yang namanya studi kasus, teman-teman sekalian. Ini terakhir nih ya, studi kasus di masa kritis. Jadi PT Garuda Indonesia tahun 2021, teman-teman sekalian, itu punya masalah. Itu adalah kebocoran data internal dan komplain publik yang viral saat itu. Jadi data-datanya, manifestnya penumpang itu waktu itu banyak yang hilang, bukan hilang sih, terbuka ke publik. Tidak boleh teman-teman. Data manifest atau data konsumen itu adalah sensitif, privat ya. Teman-teman pernah nggak di WA orang atau di SMS menawarkan produk atau apa? Pernah nggak? Sampai ada yang bisa menipu karena tahu kelahiran orang tua kita? Pernah? Itu karena ada yang menjual database kita. Orang-orang namanya provider, ya kan, perbankan itu kan dia lengkap data kita, betul nggak kira-kira? Nah, orang itu yang menjual itu biasanya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh si CEO langsung? CEO menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jadi Mas sebagai CEO nanti kalau ada apa-apa, Mas harus muncul sendiri ya. Nggak boleh dilemparkan ke orang lain, harus membangun kualitasnya. Kesalahan karyawan itu adalah kesalahan saya sebagai seorang CEO. Atau betul nggak kira-kira? Komunikasi transparan melalui media sosial dan konferensi pers. Terus selain itu adalah tim PR-nya memperkuat narasi kemudian transparansi. Dengan cara apa? Dia menjaga bahwasanya tidak akan ada data kebocoran yang lainnya. Buat konten, buat apa, masih harus dibalas dengan masa. Tugasnya public relation 2 orang. Nah, masalahnya cuma satu. Perusahaannya apa kira-kira perusahaannya? Oh, yang saya buat sendiri apa? Udah bikin sendiri, yang mau. Ini aja busy. Wah, busy. Dapat dari PGRI? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, busy itu perusahaan apa? Perusahaan. Oke, betul. Mas Rizal duduk di situ ya, sebagai CEO kan? Kalian melakukan dari enggak, kamu bisa ya berhenti. Oke, dua. Oke, kamu ngobrol sama teman, dia dari luar. Gimana ya? Statusnya tapi saya nggak ada video unboxing ya. Gimana ya, Mas? Bisa dilihat nggak ya? Sama dari bagian mana? Ini saya kan beli ya di online. Nah, tapi saya belum sempat video unboxing. Tapi produknya itu jelas cacat, ada yang cacat gitu. Jadi kalau ada jualnya di temuan itu gimana ya? Bisa disimpan nggak ya, Mas? Yang pertama. Yang kedua dari bagian keuangan baru bilang Mas bahwa ada kesalahan input dalam faktur pajak. Jadi gimana, Mas? PP-nya kelebihan. PP-nya kelebihan, Mas. 12% tadi 13%. Dan nggak pakai DPP nilai lagi. Jadi gimana, Mas? Oke, ada komentar nggak dari direktur operasi
Vice President sama Direktur Pemasaran. Nah, pemasaran kan pas banget nih. Kan tadi produknya ada yang rusak gimana itu? Sebenarnya komunikasi yang masuk itu adalah dari mereka ke direktur operasional. Direktur operasional ini kan harus memastikan proses setiap harinya ya, betul ya, kira-kira gitu ya. Setelah itu, karena ada berkaitan tentang pajak, ada berkaitan tentang komplain konsumen, baru dia panggil direktur pemasaran. Gimana nih, ada masalah nih kira-kira gitu. Terus dia panggil lagi orang perpajakannya, orang accountingnya, misalkan begitu kan. Nah, selesai itu diselesaikan dulu nih komunikasinya. Harus selesai dulu dan ada solusinya. Gimana yang paling baik ya, baru kita ke bos, ke atas. Nah, komentar lu dengan mereka masuk ke kamu marah nggak kira-kira? Marah ya? Karena apa? Karena kan sudah dibagi ini ya, tugasnya di bawah. Yes. Siapa tinggal Ini komunikasi yang benar atau salah tadi itu? Kita nggak usah masalah role play tadi itu ya, tapi lebih kepada proses alur komunikasinya yang nggak tepat. Jadi nggak boleh teman-teman di level bawah misalnya itu tiba-tiba datang langsung ke pimpinan, nggak bisa. Pimpinannya terima janji, terima beres. Biasakan ketika ada pekerjaan yang masuk kepada CEO, itu adalah di level decision making. Lalu Bu, pilihannya adalah Pak, kita ada masalah ini, solusinya ada dua Pak, A sama B. Kamu juga sama, udah ketemu nih A, B. Jadi setelah dirumuskan, datang ke sini, bos tinggal pilih mana ininya, solusi alternatif yang paling oke, yang A atau yang B, yang A atau yang B. Begitu dong sekalian. Paham ya teman-teman ya? Itu adalah proses alur komunikasi. Jadi nggak boleh salah-salah, nggak boleh memakai kebiasaan. Nanti dibentuk sama si CEO dan nanti. Oke ya, yuk kembali ke depan. Thank you ya Mas. Paham ya teman-teman ya? Itu kunci ya. Memahami dalam proses komunikasi. Jadi tidak boleh teman-teman tiba-tiba. Kamu dalam konteks organisasi sederhana. Kalian sekarang ada masalah sebagai student mahasiswa. Oke, ada masalah. Kalian kemana? Kalian kemana? Ada masalah nih? Atau ada yang pelecehan seksual? Ada yang pelecehan kalian? Atau apapun ada pencurian kayak gitu? Kalian habis kemana sekarang? Karena di lingkungan organisasinya via, kalian kemana? Hah? Kalian ke BEM 5 BEM terus? Habis itu? Akademik? Ada lagi? Kemana lagi? Apa langsung Pak Dekan? Atau ke Budekan? Budekan ya sekarang ya? Apa ke Budekan? Enggak kan? Enggak boleh langsung ke Budekan. Oke ya teman-teman sekalian, itu adalah proses yang harus kita lewati. Harus ada tahu urutan-urutannya. Baik, saya pikir di pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Teman-teman silahkan selanjutnya di pertemuan depan coba Bapak kasih tugas teman-teman, silahkan cari case-case yang berkaitan di dunia nasional atau internasional mengenai informasi korporat atau bisnis perusahaan, analisis perusahaan, bagaimana bisa mencapai kepada publik, pendekatannya seperti apa, presentasikan temuan Anda secara singkat di pertemuan berikutnya. Jadi nanti seperti tadi itu role play, ya kan teman-teman, bawa case-case yang ada yang kalian bisa temukan, habis itu minggu depan bawa ke kelas, coba dipraktekkan terlebih dahulu, dijelaskan masalahnya di mana, solusinya apa, bagaimana cara untuk bisa menyikapi itu semuanya. Saya pikir cukup sekian teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga proses pembelajaran ini bisa efektif dan berjalan dengan baik. Teman-teman bisa paham. Jangan lupa kami ingatkan tujuan dari pembelajaran ini tidak lebih dari pertama adalah kita membangun karakter hidupnya tentang komunikasi perusahaan yang ada, dan teknologi informasi dalam komunikasi itu adalah penting, komunikasi bertanggung jawab, dan CPR yang terakhir, CPR ke-6 yaitu adalah mengembangkan usaha berorientasi pada stakeholder. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kelasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.